Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang mengenai itu aplikasi Tektur dan Docker. Sebenarnya ya aku mau menjelasin sebenarnya ya pertama-tama sebenarnya masalah arsitektur. Oke, arsitektur awareness. Oke, saya buka dulu, saya sambil buka kitnya ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebenarnya arsitektur dan Docker orchestration. Oh ya, sebenarnya pertama kita disclaimer dulu. Sebenarnya untuk saat ini yang di staging itu kita nggak pakai itu. Kita belum pakai Docker sebenarnya karena emang belum menemukan urgensinya gitu, kayak kan mungkin kayak urgensinya Docker itu kan kayak mungkin kayak masalah dependensi dan mungkin kayak butuh modul yang harus dijalani independen, katakanlah kayak BitMQ buat messaging. Nah, untuk project kita ini hingga saat ini kita belum butuh karena emang ya masih bisa, kita masih ngandelin Heroku gitu. Heroku tapi Herokunya tuh dipisah gitu. Ya ini kan sebenarnya kayak ya secara kita udah nge-deploy secara terpisah gitu antara Heroku backend dan frontend gitu kan, ini kan udah kepisah. Berarti ya kan aku ambil dari staging aja. Nah, aku ambil dari staging ya, saya ambil dari staging kan ya. Ini kan sebenarnya kalau kita buka ini kan frontend, tapi kita buka kalau ini gimana, kita buka sebenarnya kita buat terpisah sebenarnya API ya sorry, harusnya di API ya, not one ya. Intinya ini API nya, jadi ya ini kayak seperti yang kelihatan ini sebagai contoh kita ambil dari program staging. Nah, ini kan berarti kita udah ngepisah ini nih. Nah, aku bukan ambil networknya. Iya, kita udah network. Kita cek aja di sini. Budi, katakanlah Vegetito. Sebenarnya ini kelihatan kayak dia nembak kemana. Masuk, dang. Ya, sini. Nah, kalau kita trace ke sini kan dia nembak ke ya, dia nembak. Sebenarnya ini kayak kelihatan dia udah nggak tahu sih, tapi ya ini dia intinya dia nembak lah ya. Ini kan dia IP staging atau login. Nah, ini kan dia nembak, intinya dia dapat respon sini, dia nembak ke sini harusnya ya, harusnya dia bakal nembak ke sini. Nah, ini kan menunjukkan kalau kita tuh untuk arsitekturnya sebenarnya sederhana, kita pakai monolitik. Nah, itu kenapa monolitik sebenarnya, kata kita ya masalah kayak scalability dan semacamnya tuh kayak kurang diperhatikan. Kenapa? Soalnya ya kita kan proses peradilan aplikasi ini kan kayak jarang banget user yang visit gitu. Jadi katanya kalau dari stakeholder yang kliennya kita pasti sih paling mentok ya 100-an apa 1000-an gitu. Jadi kayak ya masalah scalability dan loading kayak kita belum kepikirkan ke situ. Jadi kayak ya belum perlu kalau dipikirkan karena ya itu. Karena emang usernya tuh loadnya dikit dan kita masih pakai prototype, jadi kayak baru diujikan ke tingkat yang kecil ya gitu, kayak tingkat negeri gitu. Jadi kayak ya harusnya masalah scalability perlu, sedangkan kayak kan ada monolitik, ada microservice. Nah, microservice itu sebenarnya emang guna kalau emang usernya tuh bakal banyak dan kita bisa atur downscaling dan upscaling lebih enak gitu, lebih fleksibel dibanding. Nah, itu kan masalah scalability kan. Nah, itu kan kayak ya nggak perlu, dan kayak selain nggak perlu microservice tuh kalau emang kayak ini kan aplikasinya masih simple dan itu bakal nambah kayak overhead waktu buat komunikasi antara service-nya buat saling ngomong gitu intinya. Jadi selain itu emang kayak nggak perlu untuk sekarang, juga bakal nambah overhead waktu buat itu komunikasi antar service-nya tuh ya. Nah, ini sebenarnya simple sih, kayak kita bisa tinjau dari sini aja, dari GitLab CI kita bikin staging. Ini staging sama production. Nah, ini kan ada staging app kan, Heroku staging app, ada Heroku production app. Jadi ini beda sebenarnya. Jadi ada aplikasi yang buat kita deploy buat production, ada buat
Heroku yang buat staging. Nah ini juga sama sih sebenarnya, ada staging dan production. Nah ini ya gitu, ya gitu. Terus sebenarnya masalah Docker orchestration itu kan sebenarnya ya, aku jelasin sih. Orchestration itu apa? Intinya orchestration itu sebagai yang kita pikirkan itu kan orkestra. Artinya ada sekumpulan orang, misal trompet berarti ada sekumpulan pemain trompet, terus ada pemanggilan drum, ya, dan semacamnya. Nah, di sebagian yang kayak yang persis itu, sekumpulan kayak pemain band yang persis itu, apa ya, pemain orkestra, ada juga di tengah yang namanya konduktor. Konduktor itu kan yang mengatur kapan si servis ini jalan, kapan si servis ini jalan. Nah, sebenarnya ya kita tuh karena kita nggak pakai Docker, sebenarnya ya kayak orchestration tuh kayak belum ada, kayak gak ada gitu, kayak ya orchestration sebenarnya. Jadi intinya adalah kalau kita kaitin ke Docker orchestration intinya adalah apa ya, Docker banyak, kita bikin Docker banyak, dan di Docker itu dia bakal ada kayak apa ya, service atau apa gitu yang buat mengatur satu service yang buat mengatur kapan si Docker itu bakal jalan, Docker 1 bakal jalan, Docker 2 jalan, Docker 3 jalan, dan seterusnya pada suatu waktu. Jadi kayak ada yang atur. Ya sebenarnya itu Docker itu apa, intinya Docker itu bisa dibilang sebagai kayak apa ya, service lah. Kayak virtual machine yang kita ibaratnya udah kita set dependensinya apa, ya udah kita set sedemikian rupa sehingga kita bisa, si virtual machine-nya tuh bisa ngeran service kita. Jadi kalau udah service kita udah ditaruh di suatu Docker, ya Docker, dan Docker itu kan ada image. Intinya kalau kita udah taruh service kita itu, ya udah dimanapun, apa mau deploy kemanapun, mau di AWS, mau di GCP dan semacamnya, itu kalau kita kasih Dockernya itu harusnya jalan, masalah kayak harusnya jalan-jalan semua gitu, gak ada masalah konflik dependensi dan macamnya gitu. Ya sebenarnya percaya apa enggak, tapi ya GitLab ini kita pakai Docker sebenarnya. Jadi kayak kita pakai Docker tapi nggak langsung gitu. Ya ini kan contohnya gini, ini kan image kan, Docker itu kan ada image. Nah ini kan berarti kita pakai image Docker Golang Alpine versi 13 buat, ini kan buat tes. Ini juga berarti Checksal juga sama, dia pakai image Docker Golang versi dari 1:16 gitu. Nah di sini juga sama, ini dia pakai image juga, image Sonarscore. Ini punya dari mana? Ini punya tuh dari Docker Hub sebenarnya. Kayak jadi ya ini Docker Hub. Nah di sini coba aku cari misalnya Sonarscore. Ya ini Docker Hub buat nyimpan apapun sebenarnya. Nah ini kan ada kan Sonar Scanner, Sonar Source, Sonar Scanner CLI kan ada kan di sini. Ini juga sama, Sonar Cloud Scan dan semacamnya kan. Ya itu. Jadi dia nge-pull dari sini, dari Docker Hub. Docker Hub itu intinya daftar image yang kita bisa pakai lah gitu. Terus kita pakai Node juga sama. Coba ya intinya ya dia nge-pull dari sini, dari Docker Hub ini, nge-pull image-nya gitu. Jadi secara langsung ini tuh kumpulan image Docker yang kita pull. Jadi ya CI ini dia pakai macam-macam image buat ngejalanin pipeline gitu. Ya itu sih. Itu ya mungkin untuk masalah software arsitektur dan masalah. Oh iya, saya lupa menyinggung masalah deployment. Tadi kan bilang sebenarnya ya kita pakai staging environment production. Nah itu kan ya itu practice standar sih sebenarnya, kayak staging production. Nah kalau staging itu kayak itu environment yang kita bisa dibilang kayak production itu intinya yang kita memang benar-benar rilis secara public. Jadi environment production itu adalah kayak aplikasi yang benar-benar semua orang bisa akses gitu, kayak ya kita sebar, dan itu kita split ini biar bisa lebih otak-atiknya lebih gampang gitu. Jadi kayak misal kerusakan ya setidaknya ya ada staging loh, kayak gak banyak yang pakai kan, kayak gak bakal keganggu gitu.
Ya untuk masalah deployment sebenarnya standar sih, kita pakai bantuan DPL, dan ini ya DPL dari GitLab, dan itu memudahkan sebenarnya buat deploy cara split gitu. Nah ini kan kita deploynya ya deploy staging dan production kan. Nah staging itu sebenarnya kayak development environment, intinya adalah itu environment yang segelintir orang, cuman segelintir orang bisa akses, termasuk si developernya itu. Intinya kita coba-coba gitu, kayak Mixer. Di staging itu intinya aplikasi yang terbaru yang kita berubah-ubah kita atur di staging, dan ya, dan ini belum cukup stable. Sedangkan di produksi itu bener-bener kalau udah stable gitu, kayak ya udah minim bug, udah nggak banyak bug dan macam-macamnya gitu, jadi kayak udah bilang safe lah buat dipakai orang banyak. Kalau staging itu ya kayak baru bener-bener kita mau uji testing gitu, oh apakah UI-nya, jadi belum tentu bakal bener sih kalau di stage. Ya harusnya ya bisa berubah lagi gitu, kayak environment yang kita mau coba gitu, apakah A/B testing apa ya dan semacamnya. Mungkin di sini juga bisa staging ini juga ya buat testing juga, kayak performanya gimana dan semacamnya gitu. Nah dengan GitLab CI ini kita gampang sebenarnya, kayak ini kan dia bisa staging kan, staging itu kan di production staging app, berarti dia bakal deploy ke staging. Kalau production kan app, jadi kayak dengan GitLab CI ini lebih mudah buat nge-split environment-nya tuh. Cuma ya gitu, cuma ini emang mudahin, tapi kita belum ada kayak switch gitu, kayak memudahkan gimana memindahkan transisi dari aplikasi lama dan baru. Kita emang ya itu kalau udah aplikasinya udah cukup kompleks, tapi ini kayak aplikasinya masih sederhana ya, jadi belum masalah. Oke, itu sederhananya sih buat tentang masalah deployment dan itu masalah development environment, dan ini masalah Docker dan arsitektur. Mudah-mudahan dapat berguna ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.